Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Erik Yusuf. Insya Allah kita berjumpa lagi di dalam program yang sangat menarik, yaitu program Share It. Dan kali ini kita membahas tema yang menarik. Ya, temanya adalah yuk kenali waktu-waktu terbaik untuk sholat. Kapan aja tuh waktu terbaik untuk sholat? Nah, karenanya sebelum kita bahas lebih detail, ini ada beberapa video yang nanti kita akan lihat ya. Saya akan dibantu nih sama barista kita ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa yang menarik nih hari ini kita bahas? Ini tentang mengenali waktu-waktu terbaik untuk sholat, kayak kapan-kapannya gitu. Oh gitu. Baik. Oke, kita Langsung ke video pertama. Ustaz, ada video viral tentang dua petugas keamanan KRL melaksanakan ibadah sholat dalam rangkaian KRL. Meski di tengah melaksanakan tugas memakai seragam lengkap, keduanya melaksanakan sholat secara duduk di bangku penumpang. Dan mereka terlihat kayak sholat berjamaah, Ustaz. Oh, berjamaah? Iya, maksudnya berjamaahnya berdua gitu. Depan belakang. Viral video dua petugas KRL sempatkan sholat di dalam gerbong kereta. Aksi kedua petugas KRL itu menarik perhatian warganet hingga menuai pujian. Di tengah kesibukannya, dua petugas KRL menyempatkan ibadah. Video viral itu diunggah oleh akun TikTok @michan yang sudah ditonton lebih dari 600.000. Dalam video tersebut terlihat dua petugas yang masih menggunakan seragam keamanan KRL duduk di kursi prioritas. Terlihat kondisi gerbong tampak longgar, tidak ada penumpang. Di kursi tersebut dua petugas menunaikan ibadah sholat di sela-sela tugasnya. Keduanya melakukan gerakan sholat sambil duduk. Sontak video tersebut juga menuai berbagai komentar positif dari netizen. Pertanyaannya Ustaz, apakah boleh melaksanakan sholat di atas kereta yang sedang berjalan? Nah, gini ya. Apakah boleh melakukan sholat di atas kereta yang berjalan? Begini, saya luruskan dulu gini. Yang namanya sholat itu saking pentingnya sholat harus dilaksanakan, sholat wajib ini ya. Saking pentingnya sholat wajib ini harus dilaksanakan. Bahkan orang yang tidak bisa berdiri pun dia boleh melaksanakan sholat sambil duduk. Orang yang tidak bisa duduk pun dia boleh melaksanakan sholat sambil tidur. Orang yang kemudian tidak bisa menggerakkan dengan tangan sebagai isyarat, dia boleh dengan isyarat matanya. Ya, jadi yang namanya sholat saking pentingnya, bahkan di dalam perang pun ya sahabat pada saat itu diajarkan Rasulullah SAW untuk yang namanya sholat. Gitu. Ini saking pentingnya sholat. Nah, karenanya ada banyak hal ya ketika Rasulullah SAW itu belum pernah mencontohkan sholat wajib di atas kendaraan. Jadi kalau beliau sholat di atas kendaraan itu sholat sunnah. Sholat wajib nggak pernah. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah SAW itu tidak pernah ada kondisi yang tidak bisa melaksanakan sholat kemudian turun dulu. Nah, tapi di saat sekarang, nah inilah makanya ada fikih kontemporer namanya. Di saat sekarang, ketika kalian ada di atas pesawat gitu, bagaimana kemudian melakukan sholat ya yang tiba-tiba harus mendarat dulu kan sulit. Nah, makanya seringkali ketika perjalanan-perjalanan panjang, perjalanan misalnya lebih dari 12 jam gitu ya, kan artinya sholat zuhur bisa digabung dengan sholat asar ya, tetapi kan sudah masuk ke dalam maghrib akhirnya nggak bisa tuh. Ya, makanya sholatlah kemudian di atas kendaraan. Nah, karenanya kalau kita lihat di dalam hadis ya, solu ala rikabikum in lam tajidu mahalan li salatikum. Sholatlah kalian di atas kendaraan kalian jika kalian tidak bisa berhenti untuk melaksanakan sholat. Nah, ini dalam konteks yang tadi saya sampaikan. Jadi boleh nggak? Ya boleh. Lanjut Ustadz ke video berikutnya. Ini beredar video viral sholat tarawih sambil kehujanan, di mana para jemaah sholatnya tetap sholat walaupun hujan turun dan dalam posisi basah, sedangkan ada juga yang memilih berteduh.
Pertanyaannya, apabila kita sedang sholat lalu tiba-tiba hujan, dengan posisi sholat di tempat tidak beratap, apa yang harus kita lakukan, berteduh atau lanjut sholat? Oke. Videonya, Ustaz. Ya. Tengah beredar di sosial media pemandangan yang tak biasa saat pelaksanaan sholat tarawih. Terlihat pada video unggahan akun Instagram @undercover yang memperlihatkan sejumlah jamaah tetap melanjutkan sholat tarawih meski diguyur hujan deras. Di sisi lain juga nampak puluhan jamaah lain sedang berteduh sambil menyaksikan jamaah yang sedang kehujanan tersebut. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di salah satu masjid di Parepare, Sulawesi Selatan. Video tersebut pun berhasil menuai komentar yang beragam dari warganet. Gimana pertanyaannya? Itu tadi, apabila kita sedang sholat lalu tiba-tiba hujan, terus baiknya berteduh atau lanjut sholat? Nah, saya tambahin pertanyaannya. Kan tadi ada yang berteduh, ada yang sholat. Iya. Mana yang lebih baik? Ayo jawab, mana yang lebih baik? Ayo, di sini ada yang bisa jawab nggak? Mana yang lebih baik? Ketika sholat hujan, udah, mana yang lebih baik? Lanjut apa? Berteduh. Bagus, kalian bingung. Karena yang namanya agama ini tidak bisa kemudian cuman dikira-kira aja. Lihat dulu dalilnya. Nih. Adakah contoh Rasulullah SAW sholat dalam kondisi hujan? Ada. Jadi dari hadis ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah pernah sholat di tengah hujan hingga air mengalir di lempeng-lempeng masjid, katanya. Kemudian ada juga di sini, kami pernah sholat bersama Rasulullah SAW pada hari Jumat dan hujan turun pada waktu sholat. Rasulullah tetap melanjutkan sholat di masjid meskipun hujan turun. Nah, jadi artinya gini, ada yang kalau kita pahami, ketika tadi sholat sambil hujan, boleh nggak? Boleh. Silahkan sholat itu karena apa? Karena di sini pernah juga Rasulullah sholat ya dalam kondisi yang hujan deras, terus tapi masih tetap di masjid, yang kemudian airnya juga bocor misalnya ya. Gitu. Tetapi juga boleh berteduh karena apa? Karena yang namanya tujuan dari sholat tersebut kan kita itu menunaikan yang wajib, tapi dalam kondisi kalau seandainya membahayakan jiwa seperti kayak hujan, bisa kemudian kesambar petir, bisa kemudian sakit, itu kita boleh kemudian menepi gitu ya, mencari kondisi yang tidak hujan atau nanti hujannya sholatnya dimundurkan atau nantiin, gitu. Itu bisa boleh dilakukan itu. Nah, disitulah pemahamannya. Jadi yang namanya maqasid syariah itu ya, yang pertama adalah bagaimana melindungi jiwa agar supaya dia itu bisa tetap nggak masuk ke dalam sesuatu yang membahayakan, gitu. Ya. Oke. Ya. Yang berikutnya. Ya. Ada berita tentang petugas keamanan yang melarang seseorang sholat di area stadion bol. Nggak tahu sih ini spesifiknya stadion apa. Pokoknya dia lagi Asian Games di tahun 2023 lalu. Terus belakangan diketahui orang tersebut adalah supporter asal Uzbekistan. Meski petugas berkali-kali menghentikan dan menahannya sholat, pria tersebut nampak tetap khusyuk hingga rakaat terakhir. Setelah diselidiki, ternyata stadion tersebut tidak mempunyai ruangan tempat untuk ibadah. Ini video. Jadi dia di pinggir jalan. Hey, police, don't touch. Asian Games kali ini berlangsung di Hangzhou, Zhejiang, Tiongkok, mulai dari 23 September hingga 8 Oktober 2023 mendatang. Namun, ada peristiwa kurang mengenakan terjadi saat gelaran Asian Games. Viral video seorang pria asal Uzbekistan sedang salat di tepi salah satu venue. Namun seorang petugas keamanan malah berupaya menghalangi pria itu untuk salat. Pengunggah juga menyebutkan bahwa di area venue tidak tersedia tempat untuk sholat. Perekam video berusaha menjelaskan kepada petugas bahwa pria itu sedang beribadah.
Perekam lantas meminta 1 menit kepada petugas untuk menunggu salat selesai. Gitu, Ustaz. Nah ini ya, intinya gini, pertama ini di Cina ya, Iya. artinya dia memang secara mayoritas bukan beragama Islam ya, tetapi berarti stadion ini tidak akan laku ke depannya karena dia tidak Muslim friendly. Iya. Oh iya, sekarang itu di seluruh dunia harus Muslim friendly karena orang-orang Muslim ini sekarang menebar, traveling dan kemana-mana. Apalagi ini Asian Games, penonton Indonesia yang paling banyak dari semua yang ada di negara-negara ini kan fanatisme Sport banget. timnas kita kan gitu. Nah makanya kalau mereka nggak ada ininya, wah rugi tuh gitu. Nah, tetapi kita melihat dari satu sisi bahwa kita ini kan harus melakukan sholat. Cuman pilih-pilih areanya. Kayak tadi, jangan yang kemudian memancing. Jadi kalau kita sholat di misalnya gini, aduh ini restoran nggak ada tempat sholat ya? Nggak ada. Ya udah, saya sholat di sini aja. Wah orang-orang di sini di antara meja-meja kan pasti akan memancing Iya. permasalahan gitu. Nah kita harus pintar-pintar juga melihat, mencari tempat-tempat sholat yang kemudian bisa kita lakukan yang bersih, yang penting ya, dan kemudian bisa tidak menjadi masalah gitu. Jadi kayak tadi, ya nggak apa-apa kalau misalnya boleh ya sudah jalan tiba-tiba ada si ininya gitu. Kan security-nya juga pasti kan berpikir bahwa takut menghalangi ketika orang-orang nanti jalan gitu. Karena itu kan di jalan. Mestinya agak lebih pinggir mungkin dan lain-lain. Nah, kita lihat bright side-nya lah gitu. Lihat dari sisi sebaiknya atau yang tidak membuat masalah seperti apa gitu. Ya. Cukup, Ustaz. Cukup? Baik. Baik, alhamdulillah ya tadi video sudah dibantu oleh siapa? Maulina. Maulina, sudah dibantu oleh Maulina dituntun video-video viral yang kita bahas ya. Dan insya Allah menarik sekali. Jangan kemana-mana, tetap bersama kita di Share It. Nah, alhamdulillah Sobat Share It, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya. Langsung saja. Ustadz, sepupu saya menyesali perbuatannya yang sering berbuat durhaka pada orang tua. Untuk menembus dosa dan kesalahannya, sepupu saya hampir tiap malam mengerjakan sholat tobat. Apakah boleh Ustadz berkali-kali mengerjakan sholat tobat? Saya mau tanya dulu nih. Ini yang buat pertanyaan netizen. Ini orang tuanya masih hidup atau tidak? Kan itu pertanyaan pertama. Bagaimana caranya dia kemudian diampuni Allah kalau seandainya orang tuanya masih hidup? Dia bertobat dengan cara sholat tobat, memohon ampunan kepada Allah, sementara dia tidak memohon ampunan kepada orang tuanya. Kan gitu. Jadi intinya justru yang paling pertama dilakukan itu adalah apa? Istighfar kepada Allah dengan cara dia juga birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Jadi gugurkanlah dosa-dosa kepada orang tuanya dengan merawat orang tuanya dengan baik, berlaku dengan baik kepada orang tuanya. Ya, yang tadinya dia sering durhaka, kemudian dia harus kemudian memperbaiki semuanya. Ya itu cara salah satunya gitu. Nah kalau masalah sholat tobat dikerjakan, sebetulnya kan setiap sholat itu adalah tobat gitu. Tetapi sholat tobat setidaknya dilakukan itu seumur hidup 1 kali kan gitu. Jadi artinya kalau misalnya mau beberapa kali juga tidak masalah, tapi bukan artinya dia lakukan dengan memahami durhaka, tobat, maksiat, tobat, sholat tobat lagi, ini sholat tobat lagi, bukan dengan cara seperti itu ya, tetapi sesuatu yang membuat dia sangat menyesal yang kemudian dia melakukan sholat itu agar supaya dia bisa tobatan nasuha. Baik, yang kedua juga ini pertanyaan dari netizen. Ustadz, saya punya anak remaja yang belum rajin sholat. Tiap kali saya ingatkan dia selalu marah dan mencari berbagai alasan. Pernah saya mencoba bersikap lebih keras, anak saya malah semakin sulit diatur dan banyak membangkang. Ustadz, mohon beri petunjuk. Pendekatan apa yang saya harus lakukan untuk mengatasi masalah ini? Nah inilah ya, kalau tidak mengajarkan anak-anak sholat sejak usia dini, ya akhirnya begini gitu. Akhirnya ketika dia sudah remaja, disuruh sholat, malah nggak mau, malah jadi repot. Nah, karenanya
bagi orang-orang tua ya, Sobat Serit yang punya anak-anak yang masih usia dini, coba dibersamai. Sholat itu bukannya, kamu sholat nak, ibu bapaknya nonton TV gitu, bukan. Tetapi bagaimana sebetulnya sholat itu kita contohkan, kita bersamai, kita dampingi, agar supaya anak-anak itu juga melihat bahwa kita sholat. Jadi kalau kita punya budaya sholat di rumah, tidak ada masalah, ya. Jadi bahkan si anak ini ketika tidak sholat, dia merasa bersalah, gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada kebiasaan sholat, ketika dia disuruh sholat, dia merasa ada yang salah, kan begitu. Nah ini yang jadi permasalahannya, karenanya biasakan dari waktu kecil. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya kondisinya sudah seperti ini? Nah kalau sudah seperti ini, anak ini harus duduk bersama-sama. Jangan kemudian kalau anak remaja disuruh begini dan lain-lain, enggak. Duduk sama-sama, pahamkan anak ini tentang betapa pentingnya sholat. Nah, jadi betapa tiang agama itu adalah sholat. Nah, jadi duduk sama-sama, berikan pemahaman. Kalau perlu, datangkan ustadz atau mengaji bersama, dan ya bersama-sama sama ayahnya, sama ibunya untuk sholat. Itu caranya. Dan dengan begitu insya Allah itulah cara bagaimana membersamai tersebut. Ya. Nah, kemudian lanjut. Ustadz, teman saya ketika melaksanakan perjalanan umroh menyempatkan waktunya untuk mengerjakan sholat qadha. Hal tersebut sengaja dilakukan karena beberapa tahun yang lalu ia sempat meninggalkan sholat saking sibuknya bekerja. Apakah boleh Ustadz melaksanakan, makasih ya, sholat qadha yang bertujuan untuk menyempurnakan, menutup dan melengkapi kesalahan meninggalkan sholat di masa lalu? Ini kalau kita bicara fikih ini kan lentur ya, dan lagi juga banyak pendapat tentang sholat qadha ini yang berbeda. Jadi gini, ulama banyak menyampaikan bahwa sholat itu nggak bisa diqadha. Sholat itu yang ada di jama, ya, jama qasar bisa, ya, di awal atau di akhir gitu. Tapi banyak ulama yang menyampaikan sholat itu nggak bisa diqadha. Gitu. Jadi kalau misalnya, bagaimana kalau misalnya banyak orang yang meninggalkan sholat di masa lalunya? Ya perbanyak sholat-sholat sunnahnya. Karena sunnahnya itulah yang akan menggantikan nanti insya Allah di hadapan Allah untuk menutupi kekurangan sholat-sholat wajibnya gitu loh. Itu salah satu pemahaman dari berbagai ulama. Tetapi ada juga ulama yang memahami bahwa bisa melaksanakan sholat qadha, ya. Karena apa? Karena betapa pentingnya yang namanya sholat. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dipahami ya, yang ini yang untuk dalilnya qadha ya, bahwa ketika Rasul tertidur sholat subuh, kemudian beliau melaksanakan sholat itu karena waktu subuhnya sudah selesai, beliau bangun di hampir jam 10 lebih ya menurut beberapa riwayat, dan beliau masih menyuruh Bilal untuk menegakkan atau azan sholat subuh. Nah, ini salah satu dalilnya ya, tetapi ini juga masih banyak yang kemudian kontroversinya atau khilafiyah atau perbedaan pendapat gitu ya. Nah, karenanya kalau kita lihat jangan sampai kita meninggalkan sholat wajib lah, itu intinya ya, karena sangat pentingnya sholat, jangan sampai kita ada yang kemudian tertinggal. Itu. Nah, ini udah selesai, itu beres bikin kopinya. Bantu saya baca ini yang keempat. Pertanyaan keempat ya. Bismillah. Yang keempat. Ustadz, beberapa waktu lalu saya sempat istiqomah melaksanakan sholat istikharah sesuai tuntunan sunnah. Saya memilih waktu sholat istikharah di sepertiga malam, namun sayangnya sampai hari ini saya belum mendapatkan petunjuk atau jawaban apapun. Kira-kira apa ya penyebab atau hambatannya? Apakah ada kesalahan yang dilakukan sehingga membuat Allah tidak tergerak menurunkan petunjuk atau jawaban? Baik, istikharah ya. Yang saya ingin tanyakan itu adalah apa yang diharapkan jawaban Allah dari sholat istikharah tersebut. Kalau kamu berharap apa? Kalau udah sholat istikharah berharapnya apa? Tiba-tiba Allah bilang, hei bangun gitu atau gimana?
Mimpi itu apa yang diharapkan? Dikasih petunjuk. Iya, petunjuknya dengan cara apa? Nah itu dia. Mimpi mungkin terus. Tapi kan mimpi bisa jadi keren sendiri. Nggak tahu juga. Nah gini ya, karenanya harus dipahami. Jadi tidak semua yang namanya istikharah itu harus mimpi gitu. Harus tiba-tiba lagi jalan tiba-tiba dapat ilham gitu. Enggak. Istikharah itu kita meminta sesuatu ya, talabul khair, meminta kebaikan atas keputusan yang harus kita ambil. Atau kita talabul khiyar, meminta pilihan ya, agar supaya dipilihkan oleh Allah atas dua pilihan atau beberapa pilihan yang terbaik gitu. Nah, jadi yang namanya sholat istikharah itu berserah diri kepada Allah agar supaya Allah menuntun kita kepada ihdinas siratal mustaqim atau kepada pilihan yang baik ya, yang kita juga nggak paham mana yang harus kita pilih gitu. Nah, kemudian ketika kita tidak mendapatkan petunjuk seperti mimpi, seperti misalnya apa gitu, sebetulnya ketika kita menjalani dan kita mengambil salah satu pilihan, yaitu istikharah kita, jawaban istikharah, atau kemudian kita tidak mengambil dua-duanya, itu juga jawaban istikharah. Jadi tidak perlu kemudian ada mimpi, ada suara, ada apa, dan nggak perlu. Tapi kemudian tiba-tiba kita nggak ngambil itu ya, itu adalah jawaban istikharah kita gitu. Nah, itulah yang kemudian dipahami bahwa yang namanya istikharah itu intinya adalah tadi, apakah kita meminta talabul khiyar atau talabul khair tadi, meminta kebaikan atau meminta pilihan ya, supaya Allah yang milih gitu. Itu intinya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak, 2 diantaranya masih balita. Setiap saya sholat, masuk rakaat kedua, anak-anak selalu datang mengganggu. Ada yang nangis, ada yang minta dibuatin masakan. Kemudian ada juga yang menghalangi saya sujud. Bahkan pernah juga saya ruku, ada anak yang naik ke punggung. Selama ini meski diganggu sampai separah apapun, saya tetap berusaha mengakhiri sholat hingga salam. Baiknya gimana ya Ustadz mencari momen atau waktu yang pas untuk sholat tanpa gangguan? Pertama adalah seorang ibu pasti tahu betul ini anaknya udah makan atau belum. Ya. Seorang ibu tahu betul anaknya ini lagi apa nih maunya dan lain-lain. Sebetulnya itu aja dulu dipenuhi sebelum sholat. Atau misalnya si ibu bilang, "Nak, ini ada mainan nih, kamu main dulu ya." Nah, udah selesai kan sebetulnya gitu. Atau dia belum makan, ibu kasih makanan nih, "Nak," sambil makan. Nah, kalaupun tidak seperti itu, walaupun sudah melakukan sesuatu hal pencegahan atau mitigasi tersebut gitu, tapi si anak masih ganggu, ya nggak ada masalah, sholat aja. Saya juga sering sholat, kucing tiba-tiba naiklah, saya lagi tahiyat, si kucing tiba-tiba gigit-gigit lah dia gitu ya. Iya, karena kan memang ya mereka, Rasulullah SAW sendiri mencontohkan menggendong cucu ya Hasan Husain itu pada saat beliau sholat gitu. Jadi yang penting kan kita khusyuk, sholatnya tetap benar gitu. Itu aja, nggak ada masalah. Cukup sih Ustadz, itu aja. Baik, alhamdulillah ya, ini pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Menarik sekali pertanyaan-pertanyaannya ya. Dan kita akan lanjut ke sesi berikut ke pertanyaan-pertanyaan dari kru di sini semuanya. Tetap bersama Syar'i.